saya ingin memberitahukan sebuah rencana acara dari kedatangan Dr. Zakir Naik ya, yang kedua kali ke Indonesia, yang insya Allah nanti akan dimulai dari tanggal 9 Juni 2025 hingga tanggal 4 Juli 2025 ya. Bahkan kalau registrasi sebagai orang yang belum muslim, insya Allah nanti kita akan berikan tempat yang terbaik, tempat di paling depan, dan akan diberikan kesempatan pertama untuk bertanya ya. Jadi yang teman-teman muslim, mohon maaf, nanti kesempatan bertanya kepada Dr. Zakir Naik belakangan ya. Kita berikan kesempatan buat teman-teman kita yang belum muslim untuk bertanya kepada Dr. Zakir Naik pada kesempatan pertama. Itu diberikan oleh orang seperti Zakir Naik. Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata, aku ini Tuhan? Sampai Zakir Naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang, aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya, mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, justru pertanyaan seperti itu yang pertanyaan bodoh menurut saya. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said he was God. In fact, he said he was sent by God. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 24. Jesus Christ, peace be upon him, says that the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Koh Donditan bahwa Dr. Zakir Naik akan datang ke Indonesia ini dan mengunjungi beberapa kota. Di sini yang diutamakan untuk sesi tanya jawab itu mulai dari saudara kita yang di Kristen. Jadi kita yang muslim itu belakangan. Jadi yang dimulai itu dari Kristen. Dan apakah para pendeta ini berani berdialog dengan Dr. Zakir Naik atau hanya omon-omon saja? Karena seringkali kita dengar para pendeta ini menanggapi ceramah atau tanya jawab dari Dr. Zakir Naik. Mereka mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik ini tidak paham dengan kekristenan. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Saya ingin memberitahukan sebuah rencana acara dari kedatangan Dr. Zakir Naik ya, yang kedua kali ke Indonesia, yang insya Allah nanti akan dimulai dari tanggal 9 Juni 2025 hingga tanggal 4 Juli 2025 ya. Mari sama-sama kita sukseskan acara kedatangan Dr. Zakir Naik ini ke Indonesia yang kedua kali. Karena kita nggak tahu apakah setelah yang kedua kali ini nanti Dr. Zakir Naik bisa datang kembali atau tidak ya. Jadi kemungkinan kedatangan kedua Dr. Zakir Naik ke Indonesia ini bisa jadi merupakan kedatangan terakhir ke Indonesia. Saya mungkin tidak perlu ceritakan detailnya kenapa. Tapi yang jelas, insya Allah kedatangan kedua Dr. Zakir Naik ke Indonesia ini mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua ya. Menebalkan dan memantapkan iman dan akidah kita sebagai umat Islam di Indonesia. Dr. Zakir Naik sendiri sekarang tinggal di Malaysia, dan saya nggak tahu apakah nanti bisa menjadi warga negara Malaysia atau tidak. Maka beliau juga sangat bersemangat untuk datang kembali ke Indonesia setelah kedatangan yang pertama kali tahun 2017 ya. Insya Allah nanti beliau akan mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Yang pertama adalah kota Medan ya, yang kedua kota Palembang, yang ketiga kota Surabaya, yang keempat kota Malang, dan yang terakhir kota Jakarta ya. Saya lupa nama-nama stadion yang di Medan, Palembang, Surabaya, dan Malang. Yang saya ingat cuma di Jakarta. Itu nanti insya Allah akan diadakan di JIS, Jakarta International Stadium ya. Dan Masya Allah perencanaan sekarang kita sedang buat, persiapan juga kita sedang lakukan bersama dengan teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin membantu, yang ingin bersodakoh karena Allah SWT, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank BSI ya, BSI dengan nomor rekening 9004 kali, kemudian 11 123. Saya ulang ya. 900000 11 123. Sodakoh dan donasi teman-teman untuk acara kedatangan Dr. Zakir Naik ini insya Allah dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah SWT ya. Mari kita ramaikan acara ini, yang mana acaranya ini gratis ya. Acaranya gratis, siapapun boleh datang,
Tapi mungkin nanti akan ada registrasi dulu. Dan yang paling unik, acara ini nanti juga boleh didatangi oleh orang yang belum muslim. Saya ngomongnya belum muslim, jangan non muslim. Saya nyebutnya belum muslim karena apa? Insya Allah mereka jadi muslim ya. Silahkan siapa saja yang mau datang ke acara ini, mau dari agama apapun juga dipersilahkan. Bahkan kalau registrasi sebagai orang yang belum muslim, insya Allah nanti kita akan berikan tempat yang terbaik, tempat di paling depan, dan akan diberikan kesempatan pertama untuk bertanya ya. Jadi yang teman-teman muslim, mohon maaf, nanti kesempatan bertanya kepada Dr. Zakir Naik belakangan ya. Kita berikan kesempatan buat teman-teman kita yang belum muslim untuk bertanya kepada Dr. Zakir Naik pada kesempatan pertama ya. Itu adalah memang format daripada acara kita. Dr. Zakir Naik juga akan datang bersama istri dan anaknya dan menantunya ya, Ustadz Farid Naik, yang mana nanti ceramahnya akan berlangsung di setiap tempat, kira-kira satu tempat itu kira-kira 5 jam ya, dari mulai pembukaan sampai habis. Nanti akan dimulai dengan pembukaan ya, pengenalan dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan dengan ceramah daripada anak Dr. Zakir Naik, yaitu Ustadz Farid Naik. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan untuk Dr. Zakir Naik, dan akan dilanjutkan dengan ceramah utama, yaitu ceramah dari Dr. Zakir Naik. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kohdonditan. Jadi mari kita sukseskan acara ini. Jadi kepada teman-teman di sini, seringkali memang kita dengar para pendeta ini selalu menanggapi sesi tanya jawab dari Dr. Zakir Naik. Dan banyak orang Kristen mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik ini tidak paham dengan kekristenan. Namun di sini kita buktikan siapa yang tidak paham dengan kekristenan? Pendetanya atau Dr. Zakir Naik? Nah, di sini kebanyakan pendeta itu memang paham dengan kekristenan, tapi mereka itu pura-pura tidak paham. Mereka tahu itu yang dipalsukan, tapi mereka bilang itu yang asli. Kan itu menjadi permasalahan. Kalau mereka bongkar sendiri Alkitabnya, maka runtuhlah perpuluhannya. Maka pendeta ini bisa saja menjadi miskin. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.